Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Nagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di episode sebelumnya. Kang Nagol menceritakan nih Kiai, tapi belum jelas ini namanya siapa, yang sedang berkunjung ke rumahnya Mbah Walang, yang ternyata kedua orang ini saling mengenal dari dari ilmu yang mereka praktekkan. Bagaimanakah selanjutnya yang akan terjadi? Maka kasadayana cara ketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-16. Kemudian Ki Walang selanjutnya melanjutkan perkataannya. Harus kita sadari bahwa suasana politik di tanah Sunda atau secara umum tanah Jawa ini terus bergejolak. Apalagi ditambah datangnya orang-orang yang asing, yang saya dengar itu mereka katanya ingin ikut berniaga, tapi mereka justru masuk ke dalam perpolitikan dan pemerintahan, kesultanan dan kerajaan. Jika harus dibedakan, kesultanan adalah kerajaan yang sudah memeluk Islam, sedangkan kerajaan yang belum memeluk Islam sepertinya diadu dombakan ataupun kepentingannya dibentrok-bentrokan untuk agar supaya orang-orang asing ini mendapatkan tempat yang strategis ataupun cukup menguntungkan agar mereka lancar dalam berusaha dan mencari keuntungan di tanah kita ini. Aku pikir setiap manusia berhak memiliki ataupun mendapatkan keuntungan dari kecerdasan mereka, mencari rezeki atau mencari keuntungan di mana saja. Tapi cara-cara mereka sepertinya bukan sekedar hanya mencari keuntungan harta belaka, karena yang aku dengar mereka seperti membuka kongsi-kongsi ataupun saya dengar itu pos-pos dagang kalau tidak salah. Apakah ini juga kamu ketahui, Kiai? Kemudian Kiai itu selanjutnya menjawab, saya rasa saya tidak memiliki kepentingan di sana, Ki Walang. Yang saya pikirkan adalah bagaimana masyarakat kita mendapatkan keamanan dan ketentraman. Tapi aku pikir dengan kejadian-kejadian yang menimpa kepada Ki Jaka ini ataupun Mang Jaka, apalagi saya dengar beliau termasuk orang-orang yang boleh dibilang pembesar di kerajaan sebelumnya. Saya kira kalaupun kita tidak menyentuh ke ranah pemerintahan, paling tidak kita bisa memberikan fondasi yang cukup untuk masyarakat bisa bertahan di suasana perkembangan zaman yang saya rasa akan berbeda dari masa-masa sebelumnya. Sebenarnya masyarakat kita bukan tidak siap, tapi mereka lupa dan terlena dengan ketenangan yang mereka rasakan selama ini. Jika sebelumnya terjadi konflik ataupun adu kekuatan antara kekuatan kerajaan-kerajaan dengan tetangga kerajaan dan lain sebagainya, itu hanyalah kerajaan-kerajaan atau pemerintahan-pemerintahan di lingkungan kita yang sifatnya bisa diselesaikan dengan cara damai. Apalagi falsafah
negara-negara di kawasan Nusantara ini yang cinta damai dan juga merasa satu persaudaraan. Hanya saja perlu kita sadari juga bahwa belum ada kekuatan yang mampu mempersatukan negara-negara di kawasan Nusantara ini. Tapi saya pikir dengan niat yang satu, yaitu kalau dalam agama Islam, niat saling menyayangi dan rahmatan lil alamin, yaitu memberikan kesejahteraan ke seluruh alam, entah itu suku bangsa berbeda atau bahkan agama sekalipun. Saya rasa nilai-nilai ini patut dipertahankan. Tapi daripada itu, aku pikir juga nanti akan ada orang-orang yang menunggangi niatan baik ini untuk mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya yang pada akhirnya tentunya akan menjadi bumerang juga. Artinya niatan baik ini justru ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi, hanya menguntungkan sekelompok pihak saja. Kemudian Kiai itu pun selanjutnya berkata, sebenarnya saya pikir juga hampir sama seperti itu, Ki Walang. Tapi saya pikir lagi, perlu ada orang-orang yang tidak terlalu depan, tidak berada di barisan depan, dalam artian apakah itu di pemerintahan ataupun dalam hal memberikan bertindak secara langsung. Diperlukan orang-orang yang hanya bisa mengayomi dari dalam, terutama pemikiran masyarakat kita, agar mereka bisa terbuka pikirannya untuk melihat dan menyikapi masalah-masalah ataupun sesuatu yang terjadi di kawasan daerah kita ini. Tentu saja itu pemikiran yang bagus. Kalaupun kamu dipanggil kiai, walaupun demikian, sepertinya kamu masih muda. Namun, seharusnya anak muda bisa memberikan gairah kepada kaum tua untuk memberikan suatu jalan keluar yang sifatnya boleh dibilang perubahan ataupun cara pandang yang lebih bisa mencerahkan masyarakat. Tapi itu adalah jalan hidup ataupun suatu cara, karena ada pepatah mengatakan ciri sabumi, cara sa desa. Kuali gosong itu dengan caranya sendiri-sendiri. Artinya setiap kuali akan gosong, tapi cara mereka gosong hanya kuali itu sendiri yang mengalaminya. Di setiap dapur akan berbeda. Artinya setiap manusia memiliki caranya masing-masing, yang pada intinya dia tetap melakukan suatu niatan yang baik, yaitu untuk kepentingan pertama pasti dirinya sendiri, kedua keluarganya, selanjutnya tetangga dan masyarakat di sekitarnya, yang lebih luas lagi adalah bangsa dan negaranya, yang intinya untuk sama-sama ikut menyelamatkan, mensejahterakan bangsanya. Saya pikir juga Ki Walang ini sepertinya sedang, kalau dalam bahasa Sunda, nyumput bunyi di nujaang ataupun menyamar dalam keramaian. Karena saya pikir Ki Walang pun tidak harus berada di tempat yang seolah-olah yang menyepi, nyingkur seperti ini. Kalau memang memiliki gairah perubahan dan gairah perjuangan yang menurut saya masih menggebu-gebu Ki Walang.
Oleh karena itu, saya tidak mengganggu pendapat kamu, Kiai, ketika berpikir bahwa seseorang mungkin akan bertindak di depan, atau mungkin tetap di belakang, atau tetap mengayomi berada di tengah. Itu tidak jadi masalah, karena setiap orang akan melakukan hal yang menurutnya baik, sesuai dengan niatan yang baik itu, walaupun caranya berbeda-beda. Selanjutnya, obrolan antara dua orang yang berbeda generasi yang memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama menyembunyikan sesuatu. Namun yang belum jelas siapakah mereka berdua ini, apakah kesamaannya. Terus melanjutkan obrolannya sampai hari menjelang siang. Singkat cerita, keadaan Mang Jaka pun sekarang sudah lebih baik. Kiai kembali ke lembur luhur, sedangkan Ki Walang tetap berada di lembur handap. Yang selanjutnya, mereka berdua ini sering berkomunikasi satu sama lain karena sepertinya mereka merasakan ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan dari keduanya itu. Kita tunda dulu cerita di lembur handap. Kita akan beralih menceritakan di tetangga kampung ataupun lembur handap, iya, yaitu suatu kampung di persis bertetangga sebelah dengan lembur handap, yaitu lembur Singkur. Lembur Singkur anu bade dicatur, desa anu bade dicarita, ataupun suasana yang akan desa, tempat yang akan diceritakan ini, maksudnya seperti itu. Mungkin sama dari nama dari season sebelumnya, tapi tempat yang berbeda di season ini. Terkadang ada satu kesamaan nama dari suatu tempat atau kampung, namun kesamaan ini bukan tidak disengaja, karena memang lembur Singkur ini masih di tempat yang sama, hanya saja orang-orangnya sudah berbeda karena zaman terus berlalu. Manusia silih berganti menempati tempat itu. Diceritakan ada seorang demang ataupun ketua pejabat daerah, seperti kecamatan ataupun desa ya. Kalau desa mah ada ketua kampung, nanti ada Pak Kubu. Ini mah lebih tinggi lagi mungkin kecamatan gitu ya. Ya pokoknya mah intinya ada seorang pejabat Demang bernama Sukarma. Dia sedang terduduk di teras rumahnya, duduk di kursi hoe ataupun yang terbuat dari rotan khas di zaman itu. Rokok pipa ataupun udun padudan terus menyala, menempel di dekat mulutnya. Sekali-kali dia hisap asap dari aroma tembakau itu, dan selanjutnya dia keluarkan, sepertinya menikmati sekali masa-masa di waktu itu. Beberapa saat berlalu, tidak terasa olehnya yang sedang memandang ke kejauhan, ke arah yang tidak tentu, menikmati indahnya alam pedesaan, alam di waktu itu. Ecang, kemari Ecang. Terdengar dia memanggil-manggil seseorang yang bernama Ecang, seorang pembantu ataupun jongos ataupun apa namanya, yang suka menjadi rencang lah untuk menemaninya. Tidak lama kemudian yang dipanggil Ki Ecang itu, Mang Ecang itu kemudian dengan agak terburu-buru mendekati sang demang sambil dia
jalan Depok, sambil jongkok ya jalannya, khas seorang bawahan kepada tuannya ataupun menak di waktu itu. Ada apa tuanku? Memanggil-manggil. Kaulah hamba. Begini Ecang, kamu tadi aku suruh untuk memanggil si Ruyung. Dari pagi saya panggil dia. Aku nyuruh panggil. Aku menyuruh kamu memanggil si Ruyung. Tapi sampai siang begini dia belum datang juga. Kemana cenah dia teh? Maaf, tadi saya sudah memanggilnya, tapi katanya tidak lagi di rumahnya. Istrinya mengatakan seperti itu. Dia lagi ada perlu katanya ke sawah. Kenapa kamu tidak jemput dia ke sawah? Kan saya bilang kamu tidak boleh pulang dulu kalau belum dia datang ke sini. Kenapa kamu ini, tapi kan tadi saya bilang sama Tuan, kalau saya lagi masak di dapur, kalau saya lama-lama meninggalkannya, nanti masakannya tidak matang sesuai pada waktunya. Nanti saya kamu ini banyak alasan. Kan kamu ada si Iem, suruh dia masak. Karena masak itu tugas si Iem. Maaf Tuan, kan tadi si Iemnya lagi ke pasar. Kata Tuan pengen makan cepat-cepat. Kamu banyak alasan. Ya sudah, kamu selesaikan dulu itu urusan di dapur. Kalau sudah selesai, cepat kasih tahu saya. Saya sudah lapar ini. Selanjutnya, Ki Ecang itu kembali ke dapur melanjutkan pekerjaannya. Dan Ki Sukarma ini selanjutnya melanjutkan kegiatannya, duduk-duduk menikmati secangkir kopi dan udud ataupun rokok pipa yang sedang dinikmatinya. Dari kejauhan terlihat ada satu orang yang datang ke rumahnya itu. Tentu saja dia adalah Ki Ruyung yang dari tadi ditunggu oleh sang Demang Sukarma ini. Ruyung, dari tadi kamu ini saya panggil-panggil baru datang. Kemana saja kamu ini? Biasanya kamu tidak selama ini kalau saya ada perlu. Belum lagi orang tersebut masuk ke dalam teras atau rumah Ki Demang ini, dia sudah ditanya sedemikian. Maaf atuh Tuan, kan saya ada perlu tadi katanya. Apa di sawah ada jebol itu kolam saya, jadi saya benerin dulu. Kemudian istri saya menjemput ke balong ataupun ke kolam. Katanya Tuan Demang meminta saya menghadap, jadi saya segera saja langsung ke sini. Benar, saya langsung nobol juga itu ya, kolam yang bolong itu. Kemudian diperbaikinya sama istri saya, dibantu sama tetangga saya. Karena saya langsung ke sini karena saya tidak mau Tuan terlalu lama menunggu saya gitu. Kamu ini banyak bicara, Ruyung. Ya sudah, ini cepat mendekat ke sini, duduk. Kemudian yang bernama Ki Ruyung itu duduk tepat di lantai di samping kiri Tuan Demang ini. Taulah Tuanku, enggak Tuanku, sebenarnya ada apa? Mau manggil saya ini atau? Saya ingin bertanya tentang pekerjaanmu.
bagaimana urusan dengan si Jaka? Beres tuanku itu. Mungkin tuan mah belum tahu, belum dengar. Kan rame itu semalam, sepertinya teluh orjet yang Mbah Dukun, ya orang tua saya, ya guru saya lah, kirimkan sudah derap lah. Guru saya ya tuh, tidak ada tandingannya lah di kawasan ini malah. Tidak tandingan apa kamu ini? Saya dengar itu tadi waktu saya nyuruh si Ecang ke warung. Kata si Ecang di warung ramai, memang menceritakan tentang kejadian di kampung tetangga kita, yaitu di kampung Hanap, bahwa ada seseorang yang terkena sepertinya santet ataupun ya mungkin teluh dan lain sebagainya. Orang-orang berbicara macam-macam, ada yang kena pesugihan segala rupa, tapi katanya mampu ditolong oleh seseorang yang bernama apa itu, Ki Walang atau siapa, yang dibantu oleh seorang kiai katanya. Sampai pagi tadi tidak ada kejadian si Jaka itu katanya meninggal, tapi malahan mah ada yang menyebutkan dari pedagang ini, dari si Ecang. Kalau kamu tidak percaya nanti tanya sama si Ecang. Dia belum sampai meninggal. Jadi boleh dibilang pekerjaan kamu gagal. Kalaupun tetap teluh itu nyampe, karena benar ada kejadian yang sepertinya membahayakan, tapi katanya tidak sampai, tidak terselamatkan. Artinya si Jaka ini masih hidup, masih bisa diselamatkan. Bagaimana ini? Begitunya saya mah belum dengar tuan. Coba panggil si Ecang, dia akan bercerita nanti kepada kamu yang sebenarnya kejadiannya. Ya saya nanti tanya sama si Ecang. Bukan nanti kamu ini. Sekarang panggil si Ecangnya, suruh ke sini supaya kamu lebih jelas dan bisa bertindak lagi apa selanjutnya. Apakah teluhnya tidak mati atau santetnya belum belum nyampe atau gimana, supaya kamu jelas bahwa apa yang dilakukan oleh guru kamu itu tidak tidak sesuai yang saya harapkan. Baru kali ini biasanya lancar-lancar saja. Ya udah, kalau begitu saya pergi dulu, mau panggil si Ecang tuan. Sambil agak ketakutan, kemudian Ki Ruyung itu pergi ke belakang rumah, tepatnya ke dapur. Selanjutnya memanggil Ki Ecang Teang. Yang mereka selanjutnya berkumpul 3 orang di teras rumahnya Ki Demang itu. Tuan, ada apa sebenarnya? Saya sudah hampir selesai. Kalau masak mah itu lagi mau menggoreng ikan yang kesukaan tuan. Bukan begitu, Ejang. Saya ingin bertanya tentang cerita kamu di warung tadi. Kata kamu kan, kamu membicarakan tentang kejadian di lembur handap itu yang terjadi dengan si Jaka. Kamu sendiri tahu apa yang saya inginkan kepada si Jaka ini. Coba ceritakan apa yang terjadi dengan si Jaka kepada si Ruyung ini. Selanjutnya Ki Ecang ini menceritakan kejadian bahwa memang terjadi sesuatu sampai muntah darah terhadap Mang Jaka Teang. Ya, namun tidak sampai terjadi korban jiwa karena bisa diselamatkan oleh seorang dukun, yaitu Ki Walang. Pantas tuan, kalau sama Ki Walang mah saya dengar-dengar dia emang memiliki kekuatan ataupun ilmu yang cukup tinggi. Saya juga itu pernah dengar dari guru saya bahwa Ki Walang mah lawan yang
Sepadanlah. Wah, apa kamu ini, Duyung? Kata kamu, guru kamu itu tidak ada tandingannya di kawasan ini. Itu justru sama Kewalang. Bisa diatasi. Apa? Warajitnya, santetnya. Apa-apaan ini kamu? Berarti kamu selama ini bohong kepada saya. Bukan seperti itu, Tuhan. Aduh, gimana ya menjelaskannya? Aduh, ini ajalah. Saya akan kembali lagi kepada guru saya untuk menanyakan ataupun ya mengobrolkan berita ini, menyampaikan berita ini. Apakah mungkin hanya peringatan dulu itu apa namanya taruhnya ataupun santetnya yang selanjutnya akan diberikan kekuatan yang baru, ataupun mau diganggayong dulu ataupun dimain-mainkan dulu supaya terasa sakitnya. Ya, terserah kamu. Pokoknya uang yang saya sudah berikan, kamu tidak perlu minta lagi. Yang aku pikirkan adalah uang segitu si Jaka ini harus bisa terpateni. Titik. Mendengar perkataan itu dari Kedemang ataupun juragannya, Ki Ruyung hanya terdiam. Beberapa saat kemudian Ki Demang selanjutnya berkata lagi, "Ya sudah kalau begitu mah. Kamu sekarang pergilah kepada si Mbah Dukun kamu itu, guru kamu itu. Bilang kejadian-kejadian yang sebenarnya. Kalau perlu kamu pergi dulu ke lembur handap itu. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan si Jaka ini. Kalau sudah beres, kamu bisa sampaikan kepada saya yang sebenarnya atau mau langsung ke rumahnya guru kamu juga untuk melanjutkan apa selanjutnya yang akan dilakukannya. Itu terserah. Yang jelas, saya kasih waktu 3 hari. Karena sesuai dengan permintaan saya, si Jaka ini harus sudah terpateni. Kalau tidak, kamu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab setanggung jawabnya. Kamu tahu?" Mendengar perkataan itu, Ki Ruyung hanya terdiam. Kamu masih diam? Cepat pergi kamu. Apakah kamu mau ke guru kamu dulu atau mau diteliti dulu ke nomor handap itu? Terserah kamu. Yang jelas kamu segera laksanakan keinginan saya. Selanjutnya, dengan tidak banyak bicara lagi, kemudian Ki Ruyung berpamitan dan segera keluar meninggalkan rumahnya Ki Demang itu. Kita tinggalkan dulu cerita Ki Demang. Kita akan berfokus kepada lalampahan ataupun cerita yang akan dilakukan Ki Ruyung. Ki Ruyung selanjutnya setelah keluar dari halaman rumahnya Ki Demang itu, segera dia menuju ke rumahnya. Di dalam rumah dengan sedikit tergesa-gesa kemudian dia mengganti pakaiannya dengan pakaian yang lebih bersih dan sepertinya akan bepergian ke tempat yang jauh. Melihat hal tersebut, istrinya pun bertanya, kemanakah gerangan akan perginya Ki Ruyung ini. Selanjutnya Ki Ruyung menjelaskan bahwa dia akan pergi sebentar ke kampung handap, yang selanjutnya akan pergi untuk dia katakan menjalankan tugas dari majikannya, yaitu Ki Demang Tea. Sang istri Ki Ruyung yang memang sudah mengerti kegiatan ataupun tugas daripada suaminya ini, selanjutnya tidak bertanya yang lebih. Dia hanya bisa mengizinkan suaminya itu yang terlihat pergi meninggalkan rumahnya. Bertanya kepada siapa tuh ya tentang kejadian di lembur handap ini? Kalau saya bertanya ke warga-warga itu, saya pikir nanti pada yang curiga lah. Gimana tuh? Tapi tunggu dulu. Kalau tidak salah ada Ki Unang nih sama satu lagi deh, siapa ya yang suka berjualan tuh, berjualan pakaian kalau nggak salah mah.
Iya, oh yang berjualan mah itu Ki Dudung. Ki Unang mah suka itu bawa gula ataupun hasil pertanian ke sini. Kalau Ki Dudung mah suka itu jualan pakaian. Ya 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 ya. Tapi alasannya apa ya? Oh, kalau alasannya Ki Unang teh kalau gak salah mah suka memelihara domba. Ya basa-basi sajalah mau menanyakan domba ataupun apa gitu ya. Oh lah, ke rumahnya Ki Unang aja lah. Setelah mendapatkan alasan seperti itu, kemudian Ki Ruyung pun berjalan lebih pasti karena dia sudah memiliki rencana untuk mencari informasi dari Ki Unang yang memang tinggal di kampung Handap Tea. Singkat cerita, sampailah dia di rumahnya Ki Unang. Ki Unang yang kebetulan berada di rumahnya sedang mengurus dombanya. Dari kejauhan, Ki Ruyung ini merasa sangat senang karena niatnya untuk hanya basa-basi menanyakan domba. Kebetulan Ki Unang ini juga sedang mengurus dombanya. Sepertinya lagi memandikan dombanya di waktu itu. Sampurasun. Bambes, ada apa? Ki Ruyung, ada apa Ki Ruyung? Pagi-pagi begini sudah jauh berenang. Neneng, bawa air nih, ada tamu nih. Dari Lambur. Iya mah, mau nyuragan ini mah pejabat dia mah. Jangan gitu Ki Unang. Kita sama-sama masyarakat biasa. Kalaupun saya pada saat ini ya menjadi seolah-olah bekerja di Tuan Demang, tapi tetap saja sama seperti Mang Unang juga. Tetap kalau bawahan mah harus disuruh-suruh dan lain-lain. Ya sama-sama saja kuli lah. Ya paling tidak kalau bersama pejabat mah berunan tidak akan susah cari makan, hanya melaksanakan tugas-tugasnya saja. Ki Unang ini emangnya mudah tugas dari Ki Demang ini. Tong sagawaya ya, tapi tidak apa-apalah karena memang itu profesi saya. Profesi deh itu bukan yang suka makan untuk nyambal. Itu mata rasi. Udahlah, jangan dibahas itu mah. Begini Mang Unang, saya ingin bertanya nih. Silahkan kalau mau bertanya mah. Saya mau menjawab. Bisa lah. Ini saya teh disuruh nyari domba gitu, tapi dombanya pengen yang cocok katanya. Pengen jalurnya, pengen yang bagus, pengen yang ya tahu lah beren Ki Demang mah. Kalau pengen domba teh yang gagah lah gitu. Gitu. Tapi mau domba jalunya mau untuk dipelihara atau mau untuk disembelih atau mau untuk apa? Itu dia deh. Dia teh pengennya katanya domba Garut untuk diadu. Saya dengar Mang Unang ini suka piara domba. Jadi saya pikir tidak salahnya kalau bertanya ke Mang Unang. Gitu ya. Sebentar. Waktunya sudah cukup untuk episode kali ini. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kang Tagor. Kita bertemu lagi di episode dan video-video selanjutnya. Wilujeng patepang deui Permio.